Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Matematika Terapan 1 bersama saya Aulia Octavia ya. Nah, baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan bahas tentang materi apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ini, buku pegangannya apa aja yang dipakai, dan sedikit pendahuluan tentang materi pertama nanti. Nah, pada matematika terapan 1 ini, materi yang akan kita pelajari itu ada 4 bab, yaitu bilangan kompleks, matriks, diferensial, dan aplikasi diferensial. Nah, mungkin ini udah beberapa dari kalian sendiri udah mempelajarinya ya sewaktu di SMA atau SMK-nya. Nah, dengan buku referensi yang saya gunakan, itu adalah yang pertama ke Stroud, Matematika untuk Teknik, yang kedua Attenborough M, Mathematics for Engineering and Computing, yang ketiga Edwin J. Parcel, Kalkulus dan Geometri Analitik, dan yang keempat ada Erwin Kreyszig, Matematika Teknik Lanjut. Nah, pada pertemuan ini kita bahas sedikit tentang bilangan kompleks, pendahuluan bilangan kompleks. Apa itu bilangan kompleks? Nah, jadi di matematika itu ada istilahnya tingkatan dalam bilangan ya, mulai dari yang terkecil, terendah, sampai yang tertinggi. Nah, bilangan kompleks ini berada di paling atas, berada di atas bilangan-bilangan lainnya, karena bilangan kompleks ini terdiri dari bilangan imajiner dan bilangan realnya. Ada imajinernya, ada realnya. Jadi, contoh kasusnya sebelumnya, kalau kita berbicara tentang persamaan kuadrat, itu identik dengan akar ya. Setiap persamaan kuadrat pasti kita disuruh mencari akarnya. Berapa akar yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut? Apakah dia punya akar atau enggak? Nah, jadi perhatikan persamaan x kuadrat tambah 4 sama dengan 0 ini. Dia tidak punya akar real. Kenapa? Karena ketika kita pindah luaskan, kita peroleh x kuadrat sama dengan min 4. Apakah ada bilangan real yang memenuhi kuadratnya ini sama dengan negatif 4? Tentu nggak ada ya kalau kita bicara tentang bilangan real. Coba aja dicari di kalkulator, apakah ada akar dari min 4? Pasti nggak ada. Nah, itu salah satunya. Salah satu contohnya. Jadi di sini kita mencoba memperkenalkan sebuah bilangan baru, yaitu I. I ini adalah akar min 1, maka solusi dari x kuadrat tambah 4 sama dengan 0 ini adalah x sama dengan 2i. Jadi kalau kita punya persamaan kuadrat, kita mencari akarnya. Nah, setelah kita peroleh akar, tentu kita akan menguji apakah akar ini benar adalah solusi untuk persamaan kuadrat tadi. Bagaimana cara ngeceknya? Itu dengan cara substitusi kembali akar tersebut ke dalam persamaan kuadrat yang kita miliki. Jadi jika akar kita adalah x sama dengan 2i, maka kita substitusi x sama dengan 2i ini ke x kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini ya, sehingga dia menjadi 4i kuadrat tambah 4 sama dengan 0. Nah, i kita adalah akar min 1, maka i kuadratnya sama dengan min 1 ya, sama-sama dikuadratkan sehingga hilang akarnya. Jadi x ini adalah solusi, x sama dengan 2i ini adalah solusi untuk persamaan kuadrat kita. Nah, untuk mencari solusi dari semua jenis persamaan kuadrat, kita butuh bilangan kompleks yang mempunyai bagian real dan bagian imajiner. Nah, jadi sewaktu SMP sampai SMA itu mungkin yang dipelajari hanya sebatas bilangan real aja, bilangan yang nyata, yang nampak sama kita, tahu kita itu bilangannya. Nah, pada bab ini kita membahas tentang bilangan real, bilangan kompleks. Nah, ada bagian imajinernya di bilangan kompleks ini. Jadi bilangan kompleks itu
himpunannya dilambangkan dengan huruf C besar cantik ini, itu adalah himpunan bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A ditambah IB, di mana AB ini adalah bilangan real. Jadi bilangan kompleks itu adalah bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A ditambah IB. A dan B ini adalah bilangan real. Hingga dengan I-nya ini adalah akar min 1 dan I kuadrat sama dengan min 1, kanan kiri dikuadratkan. Nah, sebagai contoh, akar min 4 ini adalah bilangan kompleks. Kenapa? Karena bisa kita tulis sebagai akar 4 dikali dengan akar min 1. Akar 4 ini adalah 2 dikali akar min 1. Akar min 1 ini adalah I, sehingga kita tulis 2I. Ini jelas ya, bilangan kompleks. Bilangan kompleks murni ini malah. Nah, kalau akar min 8 ini sama dengan apa? Nah, silakan cari sendiri ya sebagai latihan. Nah, ini berbicara tentang kesamaan bilangan kompleks. Bilangan kompleks ditulis dalam bentuk A tambah IB. A dan B adalah bilangan real. Dua bilangan kompleks A tambah IB dan C tambah ID, ini D ya, tolong dikoreksi, dikatakan sama jika dan hanya jika A dan C, A sama dengan C dan B sama dengan D. Intinya, jika kita menyamakan antara dua bilangan ini, berarti yang realnya samakan dengan yang real, yang bagian imajinernya disamakan dengan bagian imajinernya. Nah, coba kita latihan ya. Contoh, sederhanakanlah I pangkat 3, I pangkat 5, I pangkat 7 ini ke dalam I atau ke dalam angka gitu ya, kalau misalkan diperoleh angka. Untuk I pangkat 3 ini adalah dapat ditulis dengan I dikali I pangkat 2. Ingat, perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya kita jumlah ya, dengan bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya dijumlah. I pangkat 3, ini I kalau nggak ditulis berarti dia pangkat 1. I pangkat 1 dikali I pangkat 2, 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, ini sama dengan I dikali min 1, karena I kuadratnya sama dengan min 1. Ini jadi I pangkat 3 itu sama dengan min I. Yang kedua, I pangkat 5. I pangkat 5 itu dapat ditulis dengan I kuadrat kali I kuadrat kali I. 2 tambah 2 tambah 1 sama dengan 5. I kuadratnya adalah min 1 kali min 1 kali I. Jadi diperoleh I. Jadi I pangkat 5 ini sama dengan I. I pangkat 7. Sama kasusnya dengan I pangkat 5. I pangkat 2 kali I pangkat 2 kali I pangkat 2 kali 1 I. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali I sama dengan min I. Atau bisa kita sederhanakan, I pangkat 7 ini adalah I pangkat 2 dipangkatkan 3. Jadi pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikalikan. 2 kali 3, 6 kan? Masih kurang 1, berarti dikali I, sama dengan min I. Nah, contoh yang kedua, jika A kurang 3 tambah IB sama dengan 4 kurang 2I, tentukan nilai A dan B. Ini tentang kesamaan bilangan kompleks. Jadi bagian realnya disamakan dengan bagian real, yaitu bagian yang nggak ada I-nya. A kurang 3, ini kita samakan dengan 4. A kurang 3 sama dengan 4, sama dengan, berarti A sama dengan 7. Nah, bagian imajinernya kita samakan dengan bagian imajinernya, sehingga diperoleh B sama dengan min 2, sehingga A sama dengan 7 dan B sama dengan min 2. Baiklah, sekian dulu pendahuluan bilangan kompleks kita pada pertemuan pertama ini. Silakan coba cari contoh-contoh lain yang dapat membantu kalian dalam memahami bilangan kompleks ini. Sebagai latihan, silakan kerjakan latihan yang telah saya berikan di LMS. Itu nanti ada batas waktu yang harus dikumpulkan kapan gitu ya, paling telatnya. Sekian dulu pembahasan saya tentang
pendahuluan bilangan kompleks pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.